Tak play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini kita ada di pendampingan saya, Beniki Prakadana, CGP Angkatan 11 dari SD Muhammadiyah 11 Surabaya. Hari ini agendanya adalah pendampingan 2, perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Sebelum kita mulai acara, saya mau bacakan pantun dulu. Hujan turun di tengah petang, jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat datang. Bismillah, acara hari ini berjalan lancar. Agenda kegiatannya dilakukan di hari Jumat 2 Agustus 2024 pukul 1 sampai dengan 15.00 di ruang Pantauan tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Ini visi saya secara pribadi nih, sebagai penggerak. Susunan acaranya sebagai berikut. Pertama, kita nanti mulai dari kesepakatan bersama. Selama berdiskusi ini, apa yang menjadi kesepakatan kita, apa yang ingin kita sampaikan di sini. Kemudian dilanjutkan oleh sambutan kepala sekolah, pengarah dari pengajar praktek saya, Bapak Suwastio, pemaparan materi dari saya, dan kita tolong testimoni dari Bapak Ibu yang hadir di sini tentang saya, dari presentasi saya ini. Dan akan kita pilih dengan penutup. Langsung ke acara berikutnya ya, kesepakatan bersama. Monggo hari ini apa yang disepakati? Satu, di serius sampai santai ya. Kesepakatan pertamanya, monggo kita isi Pak, serius tapi santai ya. Serius tapi santai. Serius tapi santai, yang kita bahas serius tapi dibawa santai. Monggo ada lagi yang mau disepakati bersama? Ada trik ya? Ada dong. Jangan khawatir, nanti sudah saya siapkan SBG. Nanti ada S-nya. Ini siapa salim dan salam. Monggo, hanya ini aja kesepakatannya. Sudah siang lagi kan nanti. Mana kesepakatannya? Kesepakatannya itu kan sudah tulis di notulen ya. Pak kita ganti gambarnya dulu. Kesepakatan bersamaannya serius tapi santai. Ada lagi yang disepakati hari ini? Mohon itu kesepakatan. Kesepakatan. Usaha. Kesepakatan. Nah, Suka baik. dialog interaksi. Berdialog interaktif ya. Ya, serius. Pokoknya jalan-jalan ya. Efisien waktu. Oke siap. Efisien waktu. Monggo ada lagi? Kita cukup? Apa? Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Ini karena kenapa saya pasang fotonya Bu Musiah yang begitu, karena fotonya Pak Suwastio juga begitu Bu, biar nggak goblok. Ini fotonya Pak Suwastio. Jadi biar nggak goblok. Dari situ, foto yang normal ini. Oke, monggo Bu Musiah, tapi yang depan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar nanti mau coba dulu deh. Kaget kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Yang saya hormati Bapak Sulastyo, pendamping guru penggerak, Ustazah Femi, guru penggerak CGP Angkatan 11, dan audien yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini siang ini kita mengikuti kegiatan praktik baik yang dilakukan Ibu Ustazah Femi. Ustazah Femi ini adalah CGP untuk kelasnya adalah yang ketiga kalinya, dan untuk guru karyawan untuk guru kelas ini adalah amat sangat kurang dari guru beratnya, dan kami juga mendorong motivasi bagaimana tiap guru juga punya keinginan menjadi bagian dari guru berat. Meskipun di program ini tidak diadakan pemerintah pun, memang untuk kita itu yang bergerak di perubahan untuk kemajuan. Dan alhamdulillah, insya Allah guru penggerak ini juga tagline-nya itu ya sama dengan kita, selalu harus ada perubahan untuk lebih baik, dan mudah-mudahan setiap guru yang mengikuti kegiatan ini menjadi menginspirasi, ya. Jadi yang itu menginspirasi teman-temannya, dan kita semua yang ada di kelas ini selalu dibukakan setiap program. Tapi izinkan saya bertanggung dulu, karena kedatangan. Waktu yang bertanggung dan bantu. Apabila mulai krimis, mungkin tandanya akan turun hujan. Para guru harus optimis. Mari kita ciptakan anak-anak untuk masa depan. Bismillah, mudah-mudahan kegiatan siang ini meskipun semuanya sudah terkuras energinya, saya yakin setiap orang yang memiliki rasa optimis dan punya jiwa daya juang yang tinggi, itu meskipun separuh waktunya berkegiatan penuh dengan anak-anak, tetapi siang hari itu sama saja semangatnya seperti di jam awal, karena semuanya itu berasal dari kita sendiri, ya kita sendiri. Dan mudah-mudahan hari ini kita semua menjadi pemimpin perubahan di satuan pendidikan masing-masing. Bismillah, kita makin termotivasi dengan adanya tambahan terus-menerus guru berat. Terima kasih untuk Pak Sulistyo yang insya Allah kenal pertama kali di acara SMP Negeri Desa. Sekali lagi terima kasih dan selamat berjalan kami untuk kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Musika. Memang guru itu sebelum ngajar harus banyak belajar, baru kita belajar. Kita lanjutkan lagi sambutan dari pengajar praktek. Monggo Pak Suras diberikan barang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati kepala sekolah yang luar biasa. Rekornya saya baru kenal, tapi kayaknya sudah 10 tahun, 20 tahun. Jadi dan saya wajib untuk mengguru ya. Terus yang saya hormati Bapak Guru Senior yang luar biasa. Tadi sudah menunjukkan senioritasnya, sampai sepatu aja luar biasa. Itu bedanya, makanya dibilang sepuh itu kan asapnya ampuh. Jadi kalau saat dulu ini narang, itu yang perlu kita contoh videonya. Jadi saya mengharapkan
ini terus setiap hari. Ya. Dan insya Allah kami satu kelas itu kan berlima, ya. Itu sudah kayaknya chemistry banget, kayak puluhan tahun kenal. Jadi dalam grup itu hidup sekali suasana. Saya nambah dulu. Termasuk saya juga berkunjung ke dengan ini nambah dulu, mas dulu ya. Jadi kalau ketemu saya di jalan, saya boleh apa? Ibu bapak yang saya hormati, selama 6 bulan ini memang kami ini mengikuti pendidikan guru penggerak. Kadang-kadang orang bertanya begini, apa sih beda dari guru penggerak dan guru biasa? Namanya guru penggerak ya, namanya gerak-gerak. Sebenarnya nggak ada bedanya. Ini kan namanya diklat nih. Yang membedakan nanti ketika semua tahapan pendidikan guru penggerak itu dilakukan sama beliau, bahkan bukan selesai di dalam tahapan ini pun beliau harus bisa kelihatan apa yang menjadi visi perubahan, apa yang menjadi prakarsanya beliaunya melihat sekolah ini bisa dikelola semaksimal mungkin ya. Seperti pemikiran beliau nanti yang bisa menggerakkan teman-teman yang ada di sini demi untuk kemajuan bersama, yang terutama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan melayani anak benar-benar sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya seperti itu. Itu pelatihan saya buat apapun itu outputnya tidak akan kelihatan ketika itu tidak dipraktekkan. Nah ini di pendidikan guru penggerak ini luar biasa. Jadi sambil belajar sambil praktek gitu. Dan yang dijangkau itu tidak hanya level SD, TK, SD, SMP, SMA, SMK itu kumpul jadi satu, dan saya rasa ini satu-satunya pendidikan yang bisa mengakomodir itu. Dan biasanya kalau pelatihan atau praktek atau apa itu kan mesti levelnya SD gitu, SMP SD. Kalau guru penggerak ini mulai TK. Jadi kami di CGP UPMI dengan CGP itu ada juga yang dari SMK, ada yang dari SMA, ada yang dari SMP, ada yang dari TK pun ada. Jadi mungkin dengan kolaborasi yang ketika beliaunya bertemu dan berkegiatan bersama, saling ngobrol dengan teman-teman. Kalau di TK seperti apa, kalau di SD seperti apa, insya Allah tadi menambah kasan keilmuannya beliau. Nah ini beliau akan memberikan visi atau prakarsa perubahan menurut Bu Feni. Kemungkinan bisa jadi apa yang menjadi idenya beliau itu bisa diterapkan di sekolah tercinta ini. Barangkali nanti bisa menambah kasana, bisa menambah visinya yang sudah hebat menjadi lebih hebat lagi. Tentunya dengan prakarsa perubahan yang bisa berkaitan dengan nanti. Mohon nanti kita menyamakan persepsi, kita mendengarkan apa yang disampaikan Bu Feni. Apabila nanti ada sesuatu hal yang perlu didiskusikan, mari diskusikan bersama dan nanti dialog interaktif. Untuk membuat itu saya diterima dengan baik, untuk membuat semuanya. Mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan. Saya beri Indonesia karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Kelir, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Pantai Kelir, aku mendengar laut saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah penghuni menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelabat dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia.
Indonesia. Jikalau aku mendengar Al-Quran, bukan lagi Al-Quran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olehno dan Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon di angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia yang arok. Ini ditulis oleh Pak Karno itu jauh sebelum Indonesia ini merdeka. Jadi ini masuk visinya beliau untuk melihat bahwa bagian-bagian kecil itu nantinya akan jadi satu dan lebih besar, yaitu bangsa Indonesia. Seperti kita memandang murid-murid kita, memang sekarang anak itu terlihat seperti anak kecil yang harusnya kita bimbing, masih kita anggap kecil. Tetapi di sini kita belajar bahwa walaupun mereka baru umur 5 tahun, 6 tahun, mereka sudah punya kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Indonesia yang punya rasa, dan itu harus kita masukkan dalam pembelajaran kita. Berikutnya kita sampaikan pertanyaan tematik dari visi saya. Kita tolong dijawab. Ini kalimat masih rumpang, jadi masih perlu satu kata untuk melengkapinya. Ini berupa kalimat rumpang. Ada Rusia. Ini adalah kalimat rumpang dengan isi jawaban panjang. Bukan jawaban panjang yang kita adalah jawaban pendek. Ini anak-anaknya kan juga sudah kenal dengan Mas Jeremy oleh ya, ini matematika ini kebetulan bacanya ganteng. Menerangkan matematikanya juga enak. Loh, jangan. Ini Bapak Mas Jeremy Pauling ini jalannya beberapa tahun ya. Kalau saya lihat cara pembahasannya memang dia lebih ringkas dibandingkan dari sekolah. Dari hasil diskusi ini ternyata rata-rata teman ini, teman-teman sejawat dan atasan saya itu hampir sama ya, memimpikan murid yang kreatif, memimpikan murid yang soleh, karakter yang unggul, percaya bahwa mereka itu adalah generasi emas, aset berharga, pribadi yang baik, anak-anak yang hebat ya. Terus ini sekolah kita juga mengutamakan kerjasama, kebaikan, adab yang baik. Muridnya juga, murid di sekolah kita sadar bahwa kita ini adalah mengganti
di sekolah, pembelajar, pendidik, orang tua yang baik untuk mereka nih. Kayaknya sudah satu visi nih dari SD Muhammadiyah 11. Kita warga sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan untuk yang lebih baik. Kita pasti sukses, kita pasti berubah menjadi lebih baik. Jadi sama sepertinya visi dan misinya dengan saya. Nah, kita setelah berpikir-pikir, ini perjalanan saya ketika jadi penggerak ini pertama kali saya harus jadi guru penggerak. Nah, akhirnya saya ini awal-awal saya disenangi sekali. Apa yang dilakukan saya siapin dengan benar. Latihan dulu. Harus disiapin alat-alatnya. Pak Muri, monggo kalau mau beneran disiapin, sudah siap kok tulis-tulisnya. Siap. Ketika saya masuk awal ini, udah ada impian. Walaupun masih bingung ini 1 bulan apa ini? Masih jauh. Ilmu yang dicari masih harus ulang lagi. Ternyata alat-alatnya rusak akan dibekali sama alat-alat yang lain. Ada bacaan lain. Sampai ketemu tujuannya. Ini sombong ini, mulai sombong. Enggak sombong. Ternyata yang nganggur dulu bukan saya. Ini gambaran dari saya, visi dan misi saya itu kalau saya sendirian nggak bisa, harus rame-rame. Maka kita samakan dulu persepsinya, apakah visi saya ke depan ini cocok tidak dengan budaya kita, budaya sekolah, dan visi dan misi di sekolah. Saya sampaikan visi saya adalah ini. Makin berdaya dalam pembelajaran berbasis IT untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas peserta didik. Karena saya menganggap sekolah kita itu fasilitasnya ada. Jadi harusnya kita manfaatkan IT itu dengan baik. Bukan karena pengajaran kita yang monoton, enggak. Karena ketika anak ditanya, kamu lebih senang mana? Belajarnya itu lihat TikTok kayak Mbak Guru gitu apa yang ada di kelas? Mereka tuh jawabannya, ya enak sama Ustazah bisa diajak ngobrol, Ustazah bisa diajak komunikasi. Rasa kalau ada beberapa yang robot itu nggak punya, tetapi kita harus menguasai dia, dimasukkan dalam pembelajaran kita supaya anak-anak itu
Karena sekolah kita ini kan full day, dari jam 7 sampai jam 3 sore. Kalau hanya menulis, lihat catatan, lihat buku paket saja, kita sudah setara. Karena saya menganggap sekolah kita itu fasilitasnya ada. Jadi harusnya kita manfaatkan IT itu dengan baik. Bukan karena pengajaran kita yang monoton, enggak. Karena ketika anak ditanya, kamu lebih senang mana? Belajarnya itu lihat TikTok kayak dulu gitu apa yang ada di kelas? Mereka tuh jawabannya, ya enak sama Ustaz bisa diajak ngobrol, Ustaz bisa diajak komunikasi. Rasa kalau ada beberapa yang robot itu nggak punya, tetapi kita harus menguasai dia, dimasukkan dalam pembelajaran kita supaya anak-anak itu tidak bosan. Karena sekolah kita ini kan full day, dari jam 7 sampai jam 3 sore. Kalau hanya menulis, lihat catatan, lihat buku paket saja, sepertinya anak itu juga akan bosan. Jadi kita masukkan itu. Ternyata IT itu banyak manfaatnya. Nanti kita bahas. Ini visi dan misi dari sekolah SD Negeri 11. Sekolah unggul, berapa mulia, mandiri, kebaya. Jadi ada beberapa aplikasi itu yang membantu kita. Saya pernah belajar itu dari handphone. Itu kalau dilihat di layarnya itu misal kita belajar bola mata, dia keluar gambar 3D-nya bola mata. Walaupun di depannya ini nggak ada bola matanya ya. Dari handphonenya itu kelihatan. Di bola balik ini bisa. Kalau anak-anak bisa seperti itu, guru di kelas bisa seperti itu, insya Allah kita akan kayak pencernaan makanan, itu keluar gambarnya. Tanpa perlu kita oyong-oyong bentuk ujinya. Jadi dari situ kita bisa lihat, itu handphonenya juga bisa digerak-gerakkan. Misal kita kesun di jantungnya, kita ngezoom di paru-parunya, itu nanti nampak di sini. Kalau kita lihat di handphonenya, apa di sini, misalnya YouTube itu kalau nggak di-download duluan, kan ada gambar ada gayung liver. Walaupun kita nggak ngecek yang itu ya, kadang-kadang itu ada iklannya. Jadi kita harus lihat duluan. Nah itu agak nggak praktis, terus kadang nggak sesuai gambarnya itu berbahasa Inggris dan lain-lain. Kita terjemahkan dulu dan lain-lain. Kalau pinginannya dari buku paketnya di Canva dulu, di scan dulu baru dimainkan. Itu anak-anak lebih tertarik. Terus kita juga bisa memberi tugas yang lebih mengasihkan. Terus lebih seru lagi anak-anak itu kalau diajak game. Ini kita ada nanti beberapa IT itu bisa game, wall, tahu dan lain-lain yang bisa ditulis. Nantinya akan bertahap anak-anak itu belajarnya seperti itu, paperless. Apa saja yang harus dilakukan untuk membuat pembelajaran berbasis IT? Satu, kita harus dulu sekolah jaga sumbernya bisa. Sekolah mana yang sudah sukses paperlessnya ini dan sumber belajar yang jelas, yang benar-benar ngajari kita seperti Canva, Let's Read dan lain-lain itu. Dan dua, ATM dari berbagai pihak, tapi disesuaikan dengan segala sekolah. Jadi kita menyesuaikan budaya kita yang Islami di sini. Profil pelajar Muhammadiyahnya menyiapkan komunitas untuk menyiapkan pembelajaran berbasis IT. Jadi karena sekolah kita itu muridnya 800 dan gurunya itu 70, kayaknya nggak mungkin langsung 70. Jadi kita buat komunitas dulu, komunitas belajarnya beberapa orang 5-6 untuk mematangkan rencana ini dulu. Kalau kita sudah siap, nanti kita bisa bagi per jenjang. Misal dari 2 syarat itu diambil, 2 nasional diambil, 3 diambil, jadi 1 jenjang 1 dulu. Nanti biar ngajari teman-temannya. Jadi apa? Ini sekolah kita bukan waktunya kompetisi. Kita ini harusnya kolaborasi. Karena kita ini satu badan utuh, tapi nggak pernah itu. Jadi nggak pernah berkompetisi. Kalau lomba hias kelas ya. Tapi kalau yang sambil kamu TikToknya kok rame gitu. Iya dong, begini dong jajari orangnya. Videonya gimana jadi diajari orangnya. Nggak berkompetisi kalau dia di situ. Apa saja yang dapat dilakukan saat pembelajaran berbasis IT-nya di kelas? Menyusun modul ajar secara runut dan terstruktur dengan baik. Seperti saya ini, kenapa saya susun dalam bentuk Canva? Supaya tidak ada yang terlewat. Semisal saya tadi itu tidak menyusun Canva-nya dengan urut, yang ada lupa ini dulu. Memberikan pengalaman pembelajaran mendekati nyata dengan penyajian visual yang baik. Misalnya kita bahas sampah. Tidak mungkin anak 1 jenjang 150 itu kita ajak ke TPA, berbahaya untuk anak yang terlalu kecil. Kita kenalkan dulu dari IT-nya
gini, kita kenalkan. Nanti kalau mereka udah masuk ke fasenya nyata, boleh nanti kita ajak. Tapi anak-anak itu pastinya sudah tahu, bukan 0, kosong, kertas kosong terus kemudian kita ajak. Tugasnya bisa bervariatif dan memancing rasa ingin tahu. Jadi tugas-tugas ini sudah pernah saya cobakan. Kapan hari saya menyuruh anak-anak itu membawa pingpong gitu ya. Wah bagus. Pelajaran ini loh IPA. Oh bawa pingpong. Ini kan pakai untuk olahraga. Oh besok kamu datang pagi sekali saya belum datang. Mereka tuh bola pingpongnya udah bawa semua satu kelas loh. Nah ini yang kita cari, bahwa disiplin positifnya itu berangkat sekolah gak pakai nangis, pulang sekolah membawa ilmu. Lanjutkan sampai di B-nya ya, dari mimpi. Bagaimana mengetahui pembelajaran yang diinginkan? Tentunya kita sudah dulu wawancara, tidak harus wawancara yang tertulis panjang. Kita lakukan di kelas. Kamu pinginnya belajar apa nak? Caranya bagaimana? Kalau nonton film sama nyatet dari mana? Kita berikan opsi. Berbagai pengalaman mengajar bersama anak guru ini sudah kita lakukan di hari kalau pas kita bersama anak coaching. Kamu nanti pilihannya apa? Kamu sendirinya apa? Oh ini yang cerita ini sudah dibahas. Kita sudah melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Ini juga kadang kita lupa, maka monggo nanti mulai disiapkan refleksinya di akhir pembelajaran. Bagaimana cara menambah wawasan mengenai aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran? Ini kalau saya belajarnya dari TikTok, dari YouTube, dari Google. Ketik aja, belajar menggunakan IT, ini. Ini karena semua guru itu sudah berkolaborasi. Apalagi nanti guru penggerak-penggerak itu. Kayak saya ini juga nanti akan diposting. Jadi banyak sekali ilmu yang kita dapat tanpa perlu berkompetisi. Mengikuti pembelian sesuai, melakukan wawancara dengan murid dan guru untuk mengetahui aplikasi apa yang sering digunakan. Kamu tahu kalau di kelas pelajarannya bagus, kamu pakai apa? Aplikasinya apa yang harus disiapkan? Belajar, monggo. Nanti sama-sama kita siapkan. Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pembelajaran berbasis IT? Mempersiapkan sarana dan sarana yang tepat. Kebetulan di SD kita itu setiap kelasnya sudah ada. Antara proyektor sama soundnya sudah ada, tinggal laptopnya aja karena nanti gurunya yang mencatat, jadi mencari dan memasangkan materi yang sesuai agar pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi nggak semua pelajaran itu bisa dikontenkan, ada materi tertentu yang enggak, jadi kadang-kadang supaya anak nggak bosan mungkin menghafal dengan lagu atau nanti tepuk-tepuk atau kita belajar ulang nanti bisa menguji cobakan dengan rekan guru terlebih dahulu. Jadi kalau rekan gurunya saja kesulitan, berarti anak-anak akan kesulitan. Jadi kita lakukan uji coba sebelum melakukan pembelajaran. Seperti kalau ulangan itu kan gurunya nyoba dulu, oh bisa masuk, tidak bisa masuk. Setelah itu anak-anak yang akan mengerjakan, oleh murid dan terakhir atur eksekusi. Apa saja yang harus diperhatikan saat program pembelajaran ini dimaksud? Menyusun program secara runut dengan bahasa yang mudah dipahami semua pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman, terutama dengan rekan satu jenjang. Kemudian membuat tes ketercapaian yang nyata, sesuaikan dengan kondisi, melakukan refleksi pembelajaran terhadap murid, dan melakukan penguatan di akhir pembelajaran. Meminta rekan sejawat untuk memberi masukan. Ini biasanya Bu Musila sudah datang ke kelas-kelas untuk melakukan monitoring karena pembelajaran dan lain-lain biasanya. Ini Bu, kata mundur kosong. Ini Bu, saya sudah lakukan itu. Rekan sejawat ini. Monggo saya diberi masukan. Saya tahu dulu ya, kayaknya musim ya. Saya kembali begini. Bunga melati di pekarangan. Ada. Tumbuh cepat segera besar. Saya masih banyak kekurangan. Loh, masih belajar. Saya mengangkatnya pembelajaran berbasis yang sudah teman-teman lakukan, terutama di guru muda. Nah ini saya juga kepo sebenarnya, tapi emang belum belajar apa? Ini nanti kita buat kabelnya untuk berbagi. Oh,
saya mikir mau pakai aplikasi apa ngeditnya, bagaimana caranya, kok bisa nemu ide seperti itu, temunya di mana. Karena saya yang sudah berumur setengah matang ini ya, kadang-kadang ya, kok bisa ya, kok gitu ya. Monggo. Ini Iqbal sepertinya yang lebih membuat pelatihan ini. Ini pasukan pembelajaran IT ini. Banyak ya tadi. Monggo. Ini soal kata tadi kan harus kolaborasi ya tentunya. Apalagi buat kita yang senior ini kan. Yang IT-nya kan pasti jadi kira-kira trik apa yang bisa istilahnya mempercepat sehingga kita itu yang seperti ini bisa mengejar yang mudah, paling tidak menyamai lah itu kemampuannya. Belakangnya satu sih. Iya. Di belakang ini udah ada. Kalau jawaban pribadi saya ini, jadi setiap jenjang itu nantinya akan ada satu orang dari pembelnya IT dulu. Jadi kita latihan itu 6 orang atau 7 orang dulu. Kalau ini sudah mumpuni, maka ini akan disebar per jenjang. Jadi nggak satu jenjang ada 2 orang, satu sebagai pemimpin pembelajaran di bidang itu. Tidak harus semua mapel di IT kan, cukup 1 minggu sekali, 1 bulan sekali. Awal-awal mungkin 1 bulan, setelah itu bertahap 1 minggu, terus semester 2-nya kita 2 minggu sekali. Nanti tim IT ini akan share, oh nanti kita belajarnya ini. Seperti saya ini tadi, ini dari guru penggeraknya ada, nanti bacakan puisi Indonesia ini loh. Nanti Pak Bernard ini loh, gitu. Jadi ini dari satu pemandu. Setelah itu di kelas nanti disesuaikan dengan kemampuan anaknya masing-masing. Kan ada anak yang kali saya belum datang, mereka tuh bola pingpongnya udah bawa semua ke satu kelas loh. Nah ini yang kita cari, bahwa disiplin positifnya itu berangkat sekolah gak pakai nangis, pulang sekolah membawa ilmu. Kemudian sampai di G-nya ya, dari mimpi. Bagaimana mengetahui pembelajaran yang diinginkan? Tentunya kita sudah dulu wawancara, tidak harus wawancara yang tertulis panjang. Kita lakukan di kelas. Kamu pinginnya belajar apa nak? Caranya bagaimana? Kalau mau film sama nyatet dari mana? Kita berikan opsi. Berbagai pengalaman mengajar bersama rekan guru ini sudah kita lakukan di hari kalau pas kita bersama coaching. Kamu nanti kelimanya apa, kamu sendirinya apa, aku ini yang cerita ini sudah dibahas. Tapi yang melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Ini juga kadang kita lupa, maka monggo nanti mulai disiapkan refleksinya di akhir pembelajaran. Bagaimana cara menambah wawasan mengenai aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran? Ini kalau saya belajarnya dari TikTok, dari YouTube, dari Google. Ketik aja, belajar menggunakan IT, mobil ini. Ini karena semua guru itu sudah berkolaborasi. Apalagi nanti guru penggerak-penggerak itu. Kayak saya ini juga nanti akan diposting. Jadi banyak sekali ilmu yang kita dapat tanpa perlu berkompetisi. Mengikuti pembelian sesuai, melakukan wawancara dengan murid dan guru untuk mengetahui aplikasi apa yang sering digunakan. Kamu mau kalau di kelas pelajarannya bagus, kamu pakai apa? Aplikasinya apa yang harus disiapkan? Belajar, monggo. Nanti sama-sama kita siapkan. Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pembelajaran berbasis IT? Mempersiapkan sarana dan sarana yang tepat. Kebetulan di SD kita itu setiap kelasnya sudah ada. Antara proyektor sama soundnya sudah ada. Tinggal laptopnya aja. Karena nanti gurunya yang mencatat, jadi punya. Mencari dan memasangkan materi yang sesuai agar pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi nggak semua pelajaran itu bisa dikontenkan. Ada materi tertentu yang enggak, jadi kadang-kadang supaya anak enggak bosan. Mungkin menghafal dengan lagu, atau nanti terkotak atau kita belajar nanti bisa
misalkan gurunya saja kesulitan, berarti anak-anak akan kesulitan. Jadi kita lakukan uji coba sebelum melakukan pembelajaran. Seperti kalau ulangan itu, ulangan itu kan gurunya nyoba dulu, oh bisa masuk, tidak bisa masuk. Setelah itu anak-anak yang akan mengerjakan, murid-murid. Yang terakhir atur eksekusi. Apa saja yang harus diperhatikan saat program pembelajaran ini dimaksud. Menyusun program secara runut dengan bahasa yang mudah dipahami semua pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman, terutama dengan rekan satu jenjang. Kemudian membuat list pencapaian yang nyata sesuaikan dengan kondisi, melakukan refleksi pembelajaran terhadap murid, dan melakukan penguatan di akhir pembelajaran. Meminta rekan sejawat untuk memberi masukan. Ini biasanya Bu Musila sudah datang ke kelas-kelas untuk melakukan monitoring perangkat pembelajaran dan lain-lain biasanya. Ini Bu perangkat mundur kosong. Ini Bu saya sudah lakukan itu. Rekan sejawat ini. Monggo saya diberi masukan. Saya tahu dulu ya, kayaknya musim ya. Saya berbalik begini. Bunga melati di pekarangan. Ada. Tumbuh cepat segera besar. Saya masih banyak kekurangan. Lo masih belajar. Saya mengangkatnya pembelajaran berbasis yang sudah teman-teman lakukan, terutama di guru muda. Nah ini saya juga kepo sebenarnya, kok yang mau belajar apa? Ini nanti kita buat tabelnya untuk nanti. Monggo diberi masukan. Saya tanya, saya pakai apa? Pakai apa? Apanya? Guru Muda ini konten apa? Saya mikir mau pakai aplikasi apa ngeditnya? Bagaimana caranya? Kok bisa ngomong ide seperti itu? Temunya di mana? Karena saya yang sudah berumur setengah matang ini ya, kadang-kadang ya, kok bisa ya? Oh gitu ya? Monggo. Ini Iqbal sepertinya yang hobi membuat pelatihan ini. Ini pasti pembelajaran IT ini. Tanya ya, Ini monggo. Ini soal kata tadi kan harus kolaborasi ya tentunya. Apalagi buat kita yang senior ini kan, yang IT-nya kan pasti jadi kira-kira trik apa yang bisa istilahnya mempercepat sehingga kita itu yang seperti ini bisa mengejar yang mudah, paling tidak menyamai lah itu kemampuannya. belakangnya satu Iya. Di belakang ini kayaknya udah nggak ada. Kalau jawaban pribadi saya ini, jadi setiap jenjang itu nantinya akan ada satu orang dari kombelnya IT dulu. Jadi kita latihan itu 6 orang atau 7 orang dulu. Kalau ini sudah mumpuni, maka ini akan disebar per jenjang. Jadi nggak satu jenjang ada 2 orang, satu sebagai pemimpin pembelajaran di bidang itu. Tidak harus semua mapel di IT kan, cukup 1 minggu sekali, 1 bulan sekali. Awal-awal mungkin 1 bulan, setelah itu bertahap 1 minggu, terus semester 2-nya kita 2 minggu sekali. Nanti tim IT ini akan nge-share, oh nanti kita belajarnya ini. Seperti saya ini tadi, ini dari guru penggeraknya ada, nanti bacakan puisi Indonesia ini loh, nanti Pak Bernard ini loh, gitu. Jadi ini dari satu pemandu. Setelah itu di kelas nanti disesuaikan dengan kemampuan anaknya masing-masing. Kan ada anak yang kita setelkan video ini, pencernaan makanan, nanti ini ya, dok, ini nanti bahasanya ini. Ada yang 1 kali ketemu itu sudah mengerti 1 kelas. Ada yang perlu penebalan atau penguatan lagi, nanti disesuaikan monggo per kelasnya masing-masing. Tugas juga begitu. Tugas kalau seperti itu kayaknya kelasku tidak mampu 2 minggu ya. Ingat terima itu untuk 1 semester, bukan untuk 1 kali pertemuan. Jadi bisa untuk, dan fase itu lama 2 tahun.
bukan 1 tahun. Jadi kita ngajarinnya boleh. Kesenangannya apa? Enaknya kurikulum merdeka itu di situ sebenarnya. Jadi buku itu nggak 100% harus diikuti ya. Misal fase C gitu, 5 dan 6. Kalau 5 nggak bisa kita komunikasikan di kelas 6. Kemarin itu kayaknya kurang makan, agak gak tuntas. Nanti kelas 6 diulang lagi dikit-dikit. Itu bisa. Jadi nggak bermateri anak gitu kan. Enggak. Jadi nanti mulai diterapkan seperti itu, disesuaikan. Karena anak itu kalau anak sekarang tuh duduk diam aja nggak bisa sebetulnya. Mereka tuh bosan. Jadi bikin mobilnya dulu kita nggak bisa itu langsung eksekusi. Misalnya selama liburan 2 minggu, gitu. Kayaknya masih kurang. Dibeli dulu barangnya siapa, remisi siapa. Oke, terima kasih. Ya, bisa kita Ya, jadi kan orang dengan angkatan saya ini kan untuk hal-hal yang baru kan. Saya tahu chat GPT itu aja barusan saya mengikuti Zoom yang mau ke Jepang itu. Jadi untuk menyiapkan presentasi saya dapat tugas besok sudah buka itu udah dengan terjemahannya. Kalau Google kan banyak salahnya, kalau itu nggak banyak salahnya ternyata. Dengan berbagai macam bahasa. Kan itu hasil itu saya berikan ke Bu Bika. Nanti saya berikan nggak banyak salahnya. Coba kalau pakai Google, wah ya salah nggak tahu apa. Nah itu pakai presentasi apa saja sih dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa, semua Jawa. Dalam 1 detik, misalnya mau kemana, ada kasih itu bisa. Sak detik mau minta apa saja siap. Kemudian, tapi ada hal yang saya sama sekali tidak tahu. Dan rupanya memang kita untuk sekolah di era sekarang memang setiap sesuatu yang baru yang bisa memberikan kebermanfaatan atau menambah nilai pembelajaran atau kemajuan sekolah kan setiap yang baru harus kita ambil, kita pelajari dan kita sebarkan ke teman-teman. Dan kalau kita yang ada ini kan layar LCD itu kan benda mati yang hanya perangkat nanti lunak, tapi isinya itu kan aplikasinya kan selalu yang baru. Nah, itu yang harus kita tangkap dan memang yang tahu orang muda dan orang yang berada di IT. Nah kebetulan kan dengan di Litbang ini saya tegaskan sekali ya bahwa di Litbang adalah gerakan pertahanan lalu perubahan. Hal yang baru yang ada di Femi jadi karena kita itu kita ini pertama kali ide ya Bu ya, dari lama 24 kali baru ini saya Bu kita ternyata ide saya lagi saya tidak ada ide Bu sekarang ya tinggal snack macam-macam karena bagian dari promosi sekolah apapun akan saya lakukan. Itu salah satu wujud dan memang kita harus kita apalagi memadai dengan teknik berkemajuan ya. Sesuatu yang baru kita itu juga berbanyak. Itu saya oke. Saya oke berarti ya. Sesuai sepaham. Ya karena kalau teman-teman saya lihat yang di TikTok itu FYP saya itu teman-teman saya sendiri. Itu berarti kan nanti paling berat juga dengan 800 pasukan kita harusnya bisa viral itu bahwa SD Muhammadiyah 11 itu pembelajarannya enak ya, asik loh. Lomba masuk kelas sehat ya, nembus paling banyak. Saya kalah. Iya, sekarang sedang berkontak-kontak semoga di luar pusat. Setelah saya tapi di sekolah sehat. Kemarin masuknya ke sekolah sehat, terus ini juga sepertinya saya kalau ke IT ini nanti kan juga bahwa sekolah kita ini nantinya akan paperless. Jadi tidak ada itu mencatat ya. Memang mencatat itu perlu untuk Ya fase sudah sih. awal. Ulangannya sudah Paperless untuk anak-anak fase A masih UTMT mereka masih foto jauh seperti itu dan lain-lain. Kalau fase B dan C-nya mungkin bisa mulai kembali seperti ulangan itu. Dan ini sepertinya akan terus berkembang karena kita ini sebagai guru tuh
nggak bisa berhenti. Malu sama muridnya aja belajar gitu. Pinter-pinter. Mengajar, belajar. Kalau dulu saya mikirnya belajar tipes. Sekarang saya belajar mengajar. Saya ngajar apa kalau saya nggak belajar dulu? Lalu saya sebenarnya kayak IT itu enak. Kita tuh kalau sudah ada kampanye enak. Kenapa? Videonya tinggal nanti diturunkan ke tim berikutnya. Cukup satu kali rekod. Nanti dulu aku punya pembelajaran nyata di sini. Ini nggak cocok udah. HP ternyata yang baru nggak menyebabkan ini dari berita yang terbaru. Tinggal modifikasinya saja. Nanti kalau sudah ada timnya, insya Allah bisa mulai berjalan nih. Semangat. Semangat terus aku follower susah ya. Semangat. Padahal nanti tanda itu belum selesai. Ini nanti saya di akhir aja testimoni dari saya nanti direkam di mana video nanti itu mau mengusian atau testimoni sedikit kalau akan masih sini. Soalnya ini nanti di YouTube juga dipakai viral nama dia Gus viral. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Monggo apa ada tambahan dari Bapak? Biasanya mau berespon? Cukup ya. Cukup. Testimoninya sudah apa ya Pak ya? Sudah capek mikir 17-an sampai Testimoninya kan terkait dengan itu toh, pemilu baru. tentang kayaknya aja 2 menit untuk kayak monggo semoga hari ini bisa memberi inspirasi pada guru-guru yang lain mengikuti guru penggerak, nggak usah takut. Nanti usinya bareng-bareng, hasilnya juga bareng-bareng. Pak Muri kayaknya bersemangat mau Pak Muri. Penulis Pak Muri sudah layak kalau Tulis Pak. Saya terima kasih banget hari ini teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan sekolah penggerak apapun itu yang berkaitan dengan kemajuan kompetensi guru wajib dimasukkan di medsos dan berita